Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Sallallahu alaihi wasallam wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadiratillahir Rabbi, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kehidupan ini dan sekaligus beribadah padanya. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam ini saya akan meneruskan yang materi yang kemarin, yaitu ciri-ciri ibadur rahman. Waktu itu pernah diungkapkan yaitu sampai 5 kalau salah, yaitu pertama rendah hati, itu ciri-cirinya seorang yang ibadur rahman itu. Pertama rendah hati, kedua bijak dalam berkata, kemudian tahajud, sering tahajud, jadi yang keempat takut azab Allah, yang kelima adalah proporsional dalam pengeluaran. Nah, yang keenam, ini yang belum dibahas, itu yang keenam, yaitu menjauhi kemusyrikan dan menjauhi perbuatan pembunuhan dan juga perzinaan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 75 yang bunyinya, walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa yajnuna wa la yajnuna wa may yaf'al dzalika yarqa asama. Dan yang artinya, yang kelima ini yang ciri dari orang ibadur rahman, yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang kalau yad'u itu berdoa ma'allahi ilahan, kepada Tuhan akharan yang lain. Jadi maksudnya itu orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Itu karena kisos ataupun dia termasuk hukuman mati. Wala yajnuna, dan juga tidak berbuat zina. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang berbuat demikian, yarbu asama, tentunya hukumannya, dosanya yang paling berat. Nah, ini tentang musyrik Jadi orang yang musyrik itu adalah di sini juga disintir di dalam surat Al-Zumar, walaqad uhiya ilaika ilal ladzina min qablik la in asrakta la ya batanna a'maluka
wala takunanna minal khasirin, yang artinya dan telah diwahyukan kepadamu, kata Allah, juga kepada alladzina min qablika, kepada orang-orang ataupun nabi sebelum kamu, lain asrokta, apabila engkau bermusyrik atau menyekutukan Allah, layah batanna, yaitu tentu kami akan menghapus, tentu dia akan dihapus amaluka, amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan tentu mereka itu menjadi orang yang musyrik, yang rugi, minal khasirin, yang rugi. Nah, di sini memusyrik ya, kadangkala orang itu yang musyrik itu ya banyak yang tidak sadar ya, seperti halnya meminta wakil kepada ruh ya, arwah itu yaitu ruh yang sudah meninggal ya, dengan umpamakan melalui wali ya, ada menakiban wali katanya akan cepat terkabul. Itu tidak sadar dia sudah musyrik juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kafa billahi wakila, cukuplah aku, kata Allah itu sebagai wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil. Nah, dipakai wakil-wakil di lain dengan mengundang arwah-arwah ya, para leluhur, termasuk wali, termasuk juga nabi ya. Nabi itu Rasul, syafaatnya bukan untuk di dunia, di akhirat kelak akan para rasul. Tapi itu pun kalau dia menuruti segala apa yang diperintahkan Rasul dan perintahnya dituruti, kemudian sunnah-sunnahnya apa yang dia lakukan itu diikuti juga. Itu yang mendapatkan syafaat kelak di hari jaza, yaitu di hari timbangan ya, di hari penimbangan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia mengharapkan syafaat dari nabi di dunia, yaitu dengan adanya dikabulkannya keinginan dan lainnya, itu adalah tergolong kepada perbuatan syirik yang mungkin ada sebagian besar orang di luar sana yang menganggapnya yaitu melalui wakil-wakil itu akan cepat terkabulkan. Pada wakafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil, nggak usah ditambah wakil lagi. Nah, itu adalah perbuatan syirik ya, yang kadang-kala kita tidak sadar. Wa yadu lahu adaba yaumal qiyamah wa yahlud fihi mahana, dan Allah akan melipat gandakan adab pada hari kiamat itu bagi mereka yang musyrik. Wa yahlud fihi mahana, dan kekal di dalamnya. Tapi di sini ada pengecualian ya. Illa man taba wa amana wa amalan sholihan wa amalan sholihan faulaika yudhillahu sayyatihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Ada yang oleh Allah itu diampuni dosanya. Kalau musyrik bisa diampuni. Tapi di dalam ayat lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ma laysa jadi Allah tidak akan mengampuni dosa kepada orang yang musyrik. Tapi
di ayat lain ini ilaman taba wa amana. Nah ini yang membunuh ya, yang membunuh maksudnya. Yang perbuatan membunuh ilaman taba, kecuali orang yang tobat dan iman tentunya ya. Tidak akan melakukan kemudian iman. Wa amilan amalan solihan dan mengerjakan amal yang soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah akan mengganti mereka, yaitu kepada mereka, yaitu kejahatannya itu dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Nah, ini untuk yang berburu. Tapi kalau musyrik itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru dalik. Allah mengampuni, tidak akan mengampuni dosa musyrik kecuali dosa yang lain. Bahkan dalam surat yusyrik faqad dalalan baida. Itu dalam surat Luqman. Apabila yang musyrik ternyata yaitu termasuk dalalan baida, yaitu kesesatan yang jauh yang nah itu kemudian yang musyrik ini yang perlu kita cermati ya. Ini belum 11 ya, pada baru 1 ya. Udah 11 menit ya. Sekarang juga sedang rame-ramenya yaitu FS ya. Kita jangan ikut-ikutan menggunjing FS ya. Jangan ikut-ikutan. Karena Allah tidak akan memberikan dosa apa yang dia gunjingkan sebelum dia mati. Ya. Nah, sebelum kita mati bisa saja kita terkena batunya. Jadi kita jangan ikut gunjing-gunjingan ya, karena kita takut. Nah ini itu baru 1 ya, 6 ya tadi. Yang 7, 8, 9 sebetulnya ada 9 ini ya. Ciri-ciri dari ibadur rahman. Tapi karena waktu ini udah jam tadi itu udah 11 ya, udah 11 menit. Mengucapkan sekian dulu ya. Aku qouli hada, dan yang baiknya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri. Mohon dimaklum, mohon ditawakuf. Aku qouli hada, astagfirullah li wa lakum, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.